kehendak Tuhan. Dengan sukacita dan bahagia kami dalam rangka ibadah hari ulang tahun SBS Natal yang ke-14, kami anak-anakmu pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman yang akan kami dengar menjadi berkat untuk kehidupan kami, sehingga jemaat di SBS Natal ini Tuhan, yang saat ini ulang tahun ke-14, semakin hari semakin bertumbuh, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Secara kuantitas ada jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan di zaman ini. Secara kualitas iman semakin berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, semakin bertumbuh imannya dan semakin berbuah di dalam. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan pemberitaan firman-Mu dan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara. Yang pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Inilah firman Tuhan, saya bacakan dalam versi Alkitab Terjemahan Baru 2 Lembaga Alkitab Indonesia. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang bidan perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberikan kepadamu jalan keselamatan. Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, dalam nama Yesus Kristus kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan kurang banyak, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para pembesar. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, orang-orang ini mengatur kota kita ini. Mereka itu orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita orang tua. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu,
Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada sungai. Namun kira-kira malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, yang menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikannya. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar bersujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seluruh." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada. Sampai sejauh ini Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan berbagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dan berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini berkisah tentang Paulus dan Silas yang menjarakan karena memberitakan Injil di kota Filipi. Nah, kota Filipi adalah bagian dari Kekaisaran Romawi. Kota Filipi ini didirikan oleh Kaisar Filipus. Nah, dikisahkan bahwa pada waktu Paulus dan Silas berada di Filipi, oleh kuasa Roh Kudus keduanya melepaskan seorang budak perempuan dari roh demon. Roh ini bahasa Yunani-nya yang berarti roh piton. Jadi menurut mitologi Yunani, ular piton menjaga tempat dan orang yang menerima petunjuk Tuhan. Dan tindakan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini kemudian menimbulkan reaksi dari tuan-tuan budak perempuan itu. Mereka marah atas tindakan Paulus dan Silas yang akan membuat usaha mereka untuk ikan dan penghasilan mereka banyak. Lalu tuan-tuan itu memfitnah Paulus dan Silas. Nah, dari fitnahan yang dilontarkan timbullah huru hara di kota Filipi, dan keduanya berada dalam situasi yang semakin sulit, semakin genting karena ditentang oleh massa dan para penguasa di Filipi. Paulus dan Silas kemudian didera itu disiksa, pakaian mereka dilucuti, dikoyakkan. Lalu keduanya dijebloskan di dalam penjara tanpa ada alasan-alasan yang jelas. Nah, atas perintah kepala penjara, Paulus dan Silas ditempatkan dalam penjara paling tengah dengan posisi kedua kaki dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Pasungan tahu ya?
kita lihat bahwa Paulus dan Silas mengalami penyiksaan yang luar biasa karena mereka membentangkan Injil yang mereka sampaikan. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apa reaksi Paulus dan Silas di dalam menghadapi situasi yang sulit di saat Paulus dan Silas mengalami penderitaan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di saat situasi kondisi sulit, keduanya tetap mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Hal yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam situasi sulit yang mereka hadapi adalah keduanya tetap mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Nah, ini diwujudkan dengan tekun berdoa dan memuliakan Tuhan. Ayat 25 tertulis, namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang beriman lain mendengar mereka. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Mereka memuliakan Tuhan, mereka berdoa. Nah, seharusnya tindakan Paulus dan Silas ini menjadi contoh bagi orang percaya, termasuk kita juga. Keduanya tetap berdoa, keduanya tetap bersukacita sekalipun di dalam penderitaan. Keduanya tidak mengeluh, ya, tidak kecewa, tidak marah, tidak pasrah terhadap keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Mereka bukan hanya tekun menanggung kesengsaraan yang dialami, tetapi mereka juga menggunakan situasi yang ada untuk bersaksi tentang Kristus. Dalam situasi yang sulit, mereka tetap bersaksi tentang Kristus. Tuhan memanggil kita, yang pertama memuliakan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan, yang kedua menjadi keluarga Kristen yang saling mengasihi, yang ketiga serupa dengan Kristus, yang keempat melayani Tuhan dan sesama, yang kelima menjadi saksi Tuhan, bersaksi tentang. Pertanyaannya, kok bisa ya? Dia bisa karena mereka mengandalkan Tuhan, karena Roh Kudus berkarya atas mereka. Berharap dan mengandalkan Tuhan menjadi permulaan dari sebuah mukjizat. Dikatakan bahwa terjadi gempa bumi yang menyebabkan sendi-sendi penjara itu menjadi goyah. Paulus dan Silas terlepas dari belenggu pasungan. Nah, oleh karena mengetahui peristiwa tersebut, kepala penjara menyangka kalau para tahanan sudah kabur, sehingga kepala penjara itu menjadi takut dan dia hendak bunuh diri. Ayat 27. Namun upaya bunuh diri kepala penjara itu dicegah oleh Rasul Paulus. Sehingga kepala penjara itu tidak bisa dibunuh. Nah, dari peristiwa ini sebenarnya Paulus dan Silas bisa saja melarikan diri, tetapi itu tidak dilakukan. Katakan bahwa keduanya tetap memilih berada dalam penjara, dan kepala penjara berlari
masuk menemukan Paulus dan berlutut di depan kaki Paulus, berharap dan mengandalkan Tuhan serta memuliakan Tuhan dalam situasi yang sulit yang dialami Paulus dan Silas menjadi sarana pewartaan ini. Menjadi sarana pewartaan ini bagi kepala penjara dan keluarga. Kepala penjara dan seisi rumahnya kemudian dibaptis dan menjadi percaya dan selamat. Paulus dan Silas pun dibebaskan. Sukacita dan rasa syukur dinyatakan oleh kepala penjara dengan mengundang Paulus dan Silas ke rumahnya, dan kepala penjara itu menjamin kebenaran. Itu semua terjadi karena karya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini kita dapat mencontoh atau meneladani sikap Paulus dan Silas dalam menghadapi penderitaan. Setidaknya ada dua hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, sekalipun Paulus dan Silas dianiaya dan mengalami penderitaan yang begitu hebat, tidak membuat mereka bersedih, tidak membuat mereka mengeluh, tidak membuat mereka kecewa, tidak membuat mereka marah, tidak membuat mereka putus asa, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan? Keduanya berdoa, lalu menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dengan kata lain, keduanya senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan serta memuliakan Dia sekalipun menghadapi penderitaan. Bukankah kita ingat Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Dia. Nah, penderitaan bukanlah alasan bagi mereka untuk tidak terus berharap dan mengandalkan Tuhan serta memuliakan Dia. Nah, biasanya ketika orang berada dalam keadaan yang sulit, apalagi mengalami penderitaan, bukankah banyak orang yang bersedih lalu mengeluh, marah, putus asa, kecewa, dan menyalahkan Tuhan? Namun tidak demikian yang dialami oleh, yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Berharap dan mengandalkan Tuhan serta memuliakan Dia, inilah yang menjadikan Paulus dan Silas menjadi tangguh, menjadi kuat di dalam menghadapi penderitaan. Harapan bagi kita karena itu, mari senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan dan memuliakan Dia, sehingga membuat kita tangguh, membuat kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun ada penderitaan, kesulitan, tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup. Yang kedua, Paulus dan Silas bukan hanya tekun menanggung kesengsaraan atau penderitaan, tetapi mereka juga mempergunakan situasi yang sulit untuk bersaksi tentang Kristus. Dalam situasi sulit masih berani dan terus bersaksi. Nah, bukankah ketika berada dalam situasi sulit, mengalami alam tambatan, mengalami penolakan, bahkan tekanan karena memberitakan Injil, sebagian pengikut Kristus cenderung bimbang, cenderung ragu, cenderung takut, sehingga berhenti untuk tidak lagi memberitakan. Kenapa harus takut? Kenapa harus diam?
yang kita beritakan itu adalah Injil Kristus. Kita bukan memberitakan gereja kita, tetapi memberitakan kabar suka. Apa Injil itu? Injil itu kabar sukacita bahwa Yesus sudah mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang, naik ke surga, akan datang untuk menjemput kita kembali. Di dalam kematian Yesus ada pengampunan, ada pengampunan. Itulah berita sukacita yang dari Tuhan yang harus kita lakukan kepada orang. Supaya banyak orang yang mengakui. Dan ketika mereka adalah orang-orang yang memang tidak berpilih sebelum dunia dijadikan, kita percaya bahwa Tuhan mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Bapak Saudara, sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-14 karena kita dewasa tanggal 29 Mei 2011 ya, 14 tahun. Saya di sini sudah 20 tahun. Terutama ya, dari rambut saya berputih sekarang dulu saya waktu muda masih ganteng. Sekarang kan menurut istri saya. Cara pakai punya itu sangat gampang di situ. Mari kita bersama